Warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin berdoa dulu ya. Ibu tunjuk yang memimpin doa. Ari, memimpin doa. Saya, Bu. Ya. Oke, teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Bu. Sebelum kita memasuki ke pelajaran, Ibu ingin mengabsen dulu. Apakah semuanya sudah hadir? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Sudah hadir semua. Secara kolektif aja ya. Jadi semua di pelajaran kita, apakah kalian sudah siap mempelajari pelajaran SKI pada hari ini? Siap, Bu. Apakah masih bersemangat? Masih semangat, Bu. Semangat, Bu. Alhamdulillah kalau masih bersemangat. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, apakah masih ingat dengan pelajaran yang telah lalu, yang kita pelajari minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, siapa? Dede? Ya, Bu. Apa, Dede? Tentang upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah, Bu. Dalam membina masyarakat Madinah. Nah, upaya Wasallam dalam membina masyarakat Madinah yang minggu lalu kita sudah pelajari itu terbagi kepada 3, pembinaan di bidang agama, di bidang sosial, pembinaan di bidang pertahanan. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kemenangan di kota Mekah. Nah, sebelum memasuki pelajaran materi kemenangan di kota Mekah, Ibu mau tanya siapa yang tahu tentang Fathu Mekah? Sedikit, Bu. Saya, Bu. Siapa? Ya, Fathu Makkah atau kemenangan atas kota Makkah itu terjadi pada tanggal 8 Hijriah, Bu. Ya. Ada lagi? Ada hadiahnya nggak, Bu? Hadiahnya ada. Ini pulpen. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, Rizky Fauzi. Ya, pulpen. Ya, makasih, Bu, pulpennya. Gue akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu ya. Tujuan mempelajari tentang kemenangan di kota Mekah ini, tujuannya yaitu peserta didik mampu menganalisis sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah sebagai teladan pribadi yang tegas dan berani dalam menentukan sikap. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan dulu. Di sini nanti kita pada materi ini kita akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nah, di sini nanti Ibu akan meminta kalian berdiskusi. Nanti Ibu akan buatkan kalian kelompok dan akan Ibu beri tugas dan untuk diselesaikan bersama-sama kelompok kalian. Sebab-sebab dan peristiwa Fathu Mekah. Nah, capaian pembelajaran kita, peserta didik mampu menganalisis dakwah upaya Rasulullah SAW dalam berbagai kesepakatan dengan kelompok non-muslim di Madinah dengan inspirasi menerapkan sikap toleransi dan perdamaian di masa kini dan tantangan di era digital, serta menganalisis peristiwa-peristiwa pada masa menjelang akhir hayat Rasulullah SAW sebagai pembelajaran bagi kehidupan masa kini.
pelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah sebagai teladan pribadi yang tegas dan berani dalam menentukan sikap. Bagian A, sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Nah, yang sudah disampaikan Rizky tadi, Fathu Mekah artinya kemenangan di kota Mekah. Iya, betul. Peristiwa ini terjadi pada 10 Ramadan pada tahun ke-8 Hijriah yang bertepatan dengan 630 Masehi. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu ingin ada salah satu dari kalian yang membacakan. Yang membacakan ini dari adapun sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Ibu minta Lena. Lena bacakan sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Terima kasih. Penyebab terjadinya Fathu Mekah adalah adanya perjanjian Hudaibiyah, menunjukkan kafir Quraisy semakin merasa takut terhadap kaum muslimin dan menambah yakin kaum muslimin untuk membebaskan Mekah. Bu. Jadi, salah satu penyebab terjadinya Fathu Mekah adalah perjanjian Hudaibiyah antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Yang kedua, terjadi isi perjanjian Hudaibiyah menunjukkan kafir Quraisy mengakui agama Islam dan memberi peluang kepada Rasulullah dan kaum muslimin untuk melakukan dakwah Islam. Yang terakhir, pelanggaran kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaibiyah berarti kaum muslimin boleh melakukan pembebasan ke kota Mekah. Yang pertama, perjanjian Hudaibiyah antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Berawal pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah bertepatan dengan 6 Maret 630 Masehi, Rasulullah SAW berangkat menuju Mekah dengan tujuan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Tidak kurang dari 1.400 orang kaum muslimin ikut bersama Rasulullah SAW menuju Mekah, termasuk Ummu Salamah. Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan ke Mekah terlebih dahulu untuk menjelaskan kepada kaum kafir Quraisy bahwa Nabi Muhammad SAW akan datang ke Mekah dengan tujuan hanyalah untuk beribadah. Nah, Utsman bin Affan berangkat menemui para pemuka kafir Quraisy. Di antara para pemuka kafir itu adalah Abu Sufyan. Kaum kafir Quraisy tidak mempedulikan penjelasan dari Utsman bin Affan dan malah Utsman bin Affan ditahan oleh kaum kafir Quraisy. Nah, penahanan Utsman bin Affan itu yang oleh kaum kafir Quraisy membuat tersiarlah berita di kalangan kaum muslimin bahwa Utsman bin Affan telah dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Tanggapan itu, kaum muslimin bersumpah setia berbaiat kepada Rasulullah SAW di bawah sebuah pohon yang dikenal dengan Baiatur Ridwan. Ibu minta bacakan Rizky isi dari Baiatur Ridwan. Ya, Baiatur Ridwan isinya yaitu setia kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW dan akan membela agama Islam sampai titik darah penghabisan, bertekad untuk memerangi kaum kafir Quraisy sampai memperoleh kemenangan atau mati syahid di medan perang. Iya, Aturidun ini adalah sumpah setia kaum muslimin kepada Allah dan Rasul-Nya akan membela agama Islam sampai titik darah penghabisan. Dan mereka bertekad untuk memerangi kaum kafir Quraisy sampai memperoleh kemenangan atau mati syahid di medan perang. Nah, mendengar sumpah setia kaum muslimin di Baiatur Ridwan tadi, kaum kafir Quraisy merasa ketakutan dan melepaskan Utsman bin Affan. Para pemuka kaum kafir Quraisy kemudian berkumpul dan memutuskan untuk mengutus Suhail bin Amr
menemui Nabi Muhammad SAW untuk menawarkan perdamaian. Lalu Suhail bin Amr menemui Rasulullah SAW di mana? Tempatnya di Hudaybiyah. Hudaybiyah ini adalah suatu desa yang namanya Hudaybiyah. Untuk mengadakan apa? Mengadakan perjanjian damai yang sampai sekarang disebut dengan Perjanjian Hudaybiyah. Ya. Jadi, apakah ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Iya. Ini, Apa? Bu, dari isi perjanjian Hudaybiyah, poin manakah yang paling menguntungkan bagi kaum muslimin, Bu? Dari perjanjian Hudaybiyah, poin manakah yang paling menguntungkan? Bagi kaum muslimin. Sebelumnya, kita ketahui dulu perjanjian Hudaybiyahnya. Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini adalah sebab atau penyebab kedua dari Fathu Mekah. Penyebab kedua dari terjadinya Fathu Mekah. Jadi isi perjanjian Hudaybiyah itu ada 4 poin. Yang pertama, kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy tidak saling menyerang selama 10 tahun. Nah, jadi kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy selama 10 tahun dia tidak boleh saling menyerang. Menyerang. Gencatan senjata ya Bu namanya ya. Ya. Baik itu dari pihak kaum muslimin maupun dari pihak kaum kafir Quraisy. Yang kedua, kaum muslimin tidak diperkenankan memasuki kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah tahun ini. Nah, tahun yang diadakannya perjanjian Hudaybiyah. Kecuali nah, tahun berikutnya boleh, tapi ada syaratnya juga. Kemudian ketika berhaji dan berumrah tidak boleh membawa senjata dan tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Nah, walaupun dibatasi, tapi kaum muslimin mendapat izin. Kaum Quraisy yang melarikan diri dari pihak Quraisy kepada Muhammad bin Abdullah. Siapa Muhammad bin Abdullah? Wasallam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya dikembalikan. Nah, jadi kalau kaum kafir Quraisy yang melarikan diri ingin bergabung dengan Nabi, ingin melarikan diri dari kaum kafir Quraisy pergi ke Madinah, tidak boleh diterima. Harus dikembalikan ke kaum kafir Quraisy, harus dikembalikan ke Mekah. Nah, tetapi jika kaum muslimin yang datang kepada kaum Quraisy tidak dikembalikan. Yang terakhir, semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum kafir Quraisy. Nah, setelah perjanjian Hudaybiyah ini, yang bersekutu dengan kaum kafir Quraisy adalah Bani Bakr. Bolehkah? Boleh. Di sini yang pertanyaan siapa tadi? Si Aris. Nah, di sini ada beberapa keuntungan umat Islam dari perjanjian Hudaybiyah. Keuntungan dari poin yang pertama, dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, tidak saling menyerang selama 10 tahun, kaum muslimin mendapat kesempatan untuk menyiarkan agama Islam kemana saja. Tanpa ada yang memerangi, tanpa ada yang menghalangi. Nah, itu keuntungannya bagi kaum muslimin yang tidak ada di pikiran orang kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy berpikir bahwa keuntungan yang nomor 1 ini adalah keuntungan besar bagi kaum kafir Quraisy. Padahal di antara perjanjian Hudaybiyah itu tidak ada yang menguntungkan kaum Quraisy. Tidak ada yang merugikan muslimin. Kaum muslimin. Yang kedua, kaum Quraisy berarti telah mengakui adanya agama Islam atau kaum muslimin. Apa tadi yang perjanjian Hudaybiyah yang kedua? Kaum muslimin diperbolehkan melaksanakan haji dan umroh.
3 hari saja dan tidak boleh Senjata. membawa senjata. Jadi pada perjanjian yang kedua ini berarti kaum kafir Quraisy itu telah mengakui adanya agama Islam. Apa alasannya? Kenapa? Karena mereka mengizinkan kaum muslimin untuk melaksanakan haji dan Umroh. Umroh. dan berarti itu keuntungannya bagi kaum muslimin. Muslimin. Yang ketiga, keuntungan yang ketiga memberi peluang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperkuat kaum muslimin. Nah, yang Rasulullah itu memperkuat ikatan kaum muslimin. Tidak boleh ada yang berselisih. Jadi itu memberi peluang bagi Rasulullah untuk memperkuat kaum muslimin. Yang keempat, yang terakhir, kabilah-kabilah yang sejak lama ingin bergabung dengan kaum muslimin tidak lagi merasa takut dan diancam oleh kaum kafir Quraisy. Mengapa? Karena sebelum perjanjian Hudaybiyah banyak kaum-kaum kabilah Arab yang ingin bergabung dengan kaum muslimin. Tetapi mereka selalu diancam oleh kaum kafir Quraisy. Mempersingkat waktu, Ibu ingin mengadakan diskusi. Ibu beri tugas kelompok ya. Di sini sebelum mengerjakan diskusi, Ibu bagi kelompok. Kelompoknya menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama terdiri dari Tatang, Lena, Mahyudin, dan Aap. Kelompok yang kedua, Abdul Halim, Endang, Siti Maimunah, Ya, Bu. Agus Jalan. Kelompok yang ketiga, Aris, Heri, Dedeh, Rizky, dan Wawan. Ya, Bu. Tugasnya di sini, tugasnya menceritakan tentang penyebab jadinya Fathu Mekah. Nah, sebelum kalian menceritakan, Ibu ingin memberikan informasi tentang penyebab terjadinya Fathu Mekah. Ya, Bu. Ibu. Ya, Bu. Tugas kelompoknya nanti dikumpul ya minggu depan. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkannya dari penyebab terjadinya Fathu Mekah? Saya, Bu. Rizky? Ya, izin menyimpulkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan Ibu terkait dengan penyebab terjadinya Fathu Makkah itu ada 3. Yang pertama yaitu terjadinya perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu orang kafir Quraisy memberikan kesempatan kepada Rasulullah SAW untuk menyebarkan dakwah di Mekah. Kemudian yang ketiga, perjanjian Hudaybiyah yang menunjukkan umat Islam dibolehkan untuk ketika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah, maka umat Islam diperbolehkan untuk menaklukkan kota Mekah. Itu aja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali. Semuanya terpaparkan. Nah, ingin tahu bagaimana pembelajaran kita hari ini tentang model pembelajaran discovery learning. Apakah kalian paham semuanya? Paham, Bu. Paham, Bu. Ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Tidak ada, Jelas, Bu. Bu. Cukup, Bu. Sudah cukup jelas. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu sudahi dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.